Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai alat reproduksi pada laki-laki. Sebelum kita melihat fungsinya, kita melihat gambarnya dahulu. Alat reproduksi pada laki-laki terdiri atas beberapa bagian, yaitu diantaranya yang pertama adalah testis, yang kedua adalah skrotum, yang ketiga adalah epididymis, yang keempat adalah vas deferens, yang kelima adalah vesicula seminalis, yang keenam adalah kelenjar prostat, yang ketujuh adalah uretra, dan yang terakhir adalah penis. Yang pertama adalah testis. Testis pada laki-laki terdiri atas dua buah. Testis berfungsi menghasilkan sel jantan melalui pembelahan meiosis. Yang berikutnya adalah skrotum. Skrotum merupakan lapisan pembungkus testis. Yang berikutnya adalah penis, yaitu sebagai alat kopulasi yang menyalurkan sel jantan ke vagina. Epididymis, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sel jantan sementara. Berikutnya adalah vas deferens, yaitu saluran yang menyalurkan sel jantan dari epididymis menuju ke vesicula seminalis, atau disebut juga sebagai kantung sperma. Yang berikutnya adalah vesicula seminalis atau disebut juga kantung mani, berfungsi menyekresikan atau mengeluarkan cairan kental berwarna kekuningan, bersifat basah, mengandung asam amino untuk nutrisi sel jantan. Kelenjar prostat berfungsi menyekresikan atau mengeluarkan cairan encer berwarna putih, bersifat basah, mengandung enzim untuk nutrisi sel jantan. Yang terakhir adalah uretra, yaitu sebagai saluran keluarnya urin atau air kencing, sel jantan atau sperma, dan air mani. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat reproduksi pada perempuan. Sebelum melihat fungsi dari tiap organnya, kita akan mengetahui yang pertama itu adalah ovarium. Ovarium pada perempuan terdiri atas dua buah, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang selanjutnya adalah tuba fallopi atau disebut juga sebagai oviduct. Yang ketiga adalah uterus atau rahim. Yang keempat adalah cervix atau leher rahim. Dan yang terakhir adalah vagina. Mari kita simak fungsi dari setiap organ berikut. Yang pertama adalah ovarium, yaitu sebagai tempat penghasil sel telur atau ovum. Yang kedua adalah tuba fallopi atau disebut juga oviduct, yaitu sebagai tempat penyaluran sel telur dari ovarium menuju uterus atau rahim, dan juga sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara sel jantan atau sperma dan sel betina atau ovum. Yang ketiga adalah rahim atau uterus, yaitu tempat terjadinya implantasi atau penempelan dan berkembangnya embrio setelah terjadi pembuahan. Yang terakhir adalah vagina,
yaitu sebagai tempat kopulasi atau pertemuan organ kelamin jantan dan betina. Selain itu, vagina berfungsi menerima sel jantan dan sebagai jalan lahir bayi. Berikutnya, kita akan mengenal tentang gametogenesis, yaitu proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Gametogenesis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah oogenesis, yaitu pembentukan sel telur atau ovum. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Oogenesis menghasilkan satu sel telur atau ovum dan 3 polosit atau badan polar. Pada tahap selanjutnya, sel telur akan siap dibuahi dan 3 badan polar akan hancur. Yang kedua adalah spermatogenesis, yaitu pembentukan sel jantan atau sperma. Terjadi di dalam testis dan menghasilkan 4 spermatozoid. Berikut adalah gambar dari proses oogenesis dan spermatogenesis. Oogenesis akan menghasilkan ovum atau sel telur yang berjumlah 1 dan akan menghasilkan badan polar berjumlah 3. Badan polar ini nanti akan hancur sendiri. Sedangkan spermatogenesis akan menghasilkan sel sperma yang terbentuk dari 4 spermatid. Sekian penjelasan materi mengenai sistem reproduksi bagian 1. Selanjutnya, kalian akan melihat 5 buah pertanyaan mengenai sistem reproduksi bagian 1. Silahkan disimak. Demikian pembelajaran IPA kelas 9, materi sistem reproduksi bagian 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.